Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita bersama beraktivitas pada pagi hari ini, mari kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil sesuai dengan Almanak Nas GKE, Galatia pasal 5 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Namun kita hanya membaca dan merenungkan ayatnya yang ke-5 saja. Dengan perikop kemerdekaan Kristen. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya ambil untuk kita semua yaitu hidup oleh roh dan iman. Jemaat di Galatia pada saat itu sedang menghadapi ajaran yang menyesatkan. Ada orang-orang yang mengajarkan bahwa untuk diselamatkan, percaya kepada Kristus saja tidak cukup. Mereka harus menambahkan syarat lain, yaitu menjalankan hukum Taurat termasuk sunat. Paulus dengan tegas menolak ajaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena itu orang percaya tidak boleh kembali mengandalkan usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-5 Paulus berkata, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dipimpin Roh Kudus, dijalani dengan iman dan diwujudkan melalui kasih. Ada beberapa hal yang saya catat untuk bersama kita pelajari dan renungkan. Yang pertama, oleh roh kita menantikan kegenapan janji Allah. Paulus mengatakan oleh roh. Orang percaya tidak berjalan sendirian. Ketika kita menerima Kristus, Roh Kudus tinggal dan dalam hidup kita. Roh Kudus menghibur, menguatkan, menuntun, dan menolong kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini, sedang jemaat sekalian, seringkali kita menghadapi berbagai persoalan, doa kita yang belum dijawab, pergumulan, sakit penyakit, masalah keluarga. Dalam situasi seperti itu, kita bisa menjadi lelah dan putus asa. Namun Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita mungkin belum melihat jawaban Tuhan hari ini, tetapi Roh Kudus menolong kita untuk tetap berharap dan menantikan karya Tuhan. Yang kedua, karena iman kita tetap bertahan. Paulus juga berkata, karena iman. Iman berarti mempercayai Allah sekalipun kita belum melihat hasilnya. Abraham menerima janji seorang anak ketika usianya sudah sangat tua. Ia harus menunggu bertahun-tahun sebelum janji itu digenapi. Namun ia tetap percaya kepada Allah. Demikian juga kehidupan orang percaya saat ini. Kita tidak selalu mengerti jalan Tuhan. Kadang kita bertanya, kapan Tuhan? Mengapa doaku belum dijawab? Mengapa pergumulan ini begitu lama? Tetapi iman membuat kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan ketika mata kita belum melihatnya. Yang ketiga, kebenaran yang kita harapkan. Paulus berbicara tentang kebenaran yang kita harapkan. Kita telah dibenarkan oleh Kristus, tetapi kita juga menantikan saat seluruh janji Allah digenapi secara sempurna. Hari ini kita masih hidup di dunia yang penuh dosa, penderitaan dan air mata. Namun suatu hari Tuhan akan datang kembali dan membawa umatnya ke dalam kemuliaannya. Karena itu orang percaya adalah orang yang hidup dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara terkasih, penutup bagi kita dalam Galatia ini, dalam perikop ini mengingatkan kita bahwa kita hidup oleh pimpinan Roh Kudus, kita bertahan karena iman kepada Kristus, kita menantikan penggenapan janji Allah dengan penuh pengharapan. Kita menunjukkan iman melalui kasih kepada Tuhan dan sesama. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan perbuatan atau kemampuan manusia, tetap berjalan bersama Roh Kudus, berpegang pada iman dan hidup dalam kasih. Amin untuk firman Tuhan. Kita masuk
dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan kemurahan, pada pagi hari yang baru ini kami datang menghadap ke tahta-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih untuk napas kehidupan, kesehatan, perlindungan, dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam dan memberikan kesempatan kami untuk menikmati hari yang baru ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Firman itu mengingatkan kami bahwa kami hidup oleh roh dan karena iman. Tolong kami agar kami tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan, atau usaha kami sendiri, tetapi senantiasa bergantung kepada-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mau serahkan seluruh aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, perjalanan kami, dan setiap perjumpaan yang akan kami alami. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan sukacita dan pengharapan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.